Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dari Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27 demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap terbuka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Umat yang dikasihi Tuhan, berbicara soal Amsal, maka kitab Amsal adalah sebuah kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat hikmat. Salah satunya adalah yang kita baca pada saat ini. Nasihat hikmat yang di dalam Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Kalau kita perhatikan di sini, penulis Amsal dengan tegas mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kita diajak untuk menjaga hati kita, menjaga kesucian hati kita dengan segala kewaspadaan, menjaga dengan baik. Kenapa kita harus menjaga hati kita dengan baik? Karena hati kita menentukan jalan hidup. Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ketika hati kita itu tidak dijaga dengan baik atau bahkan ditempatkan di tempat yang salah, maka hidup kita, jalan hidup kita itu pun akan berujung pada sesuatu yang salah. Bagian ini dilanjutkan dengan himbauan untuk membuang mulut serong, jauhkan bibir yang dolak-dalik, di mana artinya di sini jangan kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkanlah ucapan dusta dan kata-kata yang menyesatkan. Sesuai dengan ke-10 firman, karena kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Dan harusnya, sebagaimana dikatakan di ayat 25, kita harus memancarkan kejujuran hati kita dengan apa? Dengan memandang terus ke depan. Tatapan yang terarah kepada Tuhan. Tatapan yang terarah bukan kepada siapa kita di masa lalu. Tatapan yang terarah bukan kepada apa yang menjadi pencapaian pribadi kita, tetapi terarah hanya kepada Tuhan saja. Dan demikian kita akan berhasil di dalam segala yang kita lakukan. Ketika kita berhasil menjaga hati kita dengan waspada, dengan baik, menjauhkan mulut serong daripada kita, menjauhkan diri kita, ucapan kita dari segala sesuatu yang menyesatkan, maka jalan yang kita akan tempuh adalah jalan yang rata. Jalan yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalan yang menjauhkan kita dari kejahatan. Jalan yang membawa kita kepada kehidupan, bukan kepada kebinasaan. Pertanyaan untuk kita renungkan malam hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Sudahkah kita menjaga hati kita dengan baik? Sudahkah kita menjaga kesehatan hati kita dengan mengisinya melalui firman Tuhan, mengisinya dengan firman Tuhan, dan dengan waspada mengawasi segala ajaran yang kita percaya, atau justru kita, walaupun sebagai seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak menjaga hati kita dengan memfilter segala sesuatu yang kita terima. Kita tidak menjaga hati kita dengan mengisinya, bukan dengan firman, melainkan dengan hal-hal yang jauh dari firman. Apakah kita telah menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita menyimpang dari kebenaran? Apakah kita telah waspada di dalam kehidupan kita dengan segala hal yang ada di sekitar kita? Dan sudahkah kita berhikmat di dalam Tuhan,
memohon hikmat-Nya agar kita tetap dapat menjaga hati kita, agar terpancar kehidupan yang nyata dari dalam diri kita, dan nama Tuhan mulai dimuliakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah melalui perenungan hari ini kami diingatkan untuk menjaga hati kami, menjaga kesucian diri kami, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Tolong kami ya Bapa, agar kami mampu melakukan tugas dan biarlah hidup kami benar-benar memancarkan firman-Mu yang membawa kami kepada kehidupan, dan hidup kami dapat menjadi saksi di mana orang dapat percaya kepada-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mengingatkan bagi para lansia, esok hari pada pukul 10 ada perayaan Hari Orang Tua secara onsite di lokasi parkir GKI Cicurug. Bapak Ibu dapat datang pada pukul 10, acara akan dimulai pada pukul 10 pagi. Persilahkan Bapak Ibu memakai pakaian yang telah diinfokan sebelumnya. Juga harap dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit. Dan juga Bapak Ibu mengingatkan bagi anak-anak pemuda pada hari Minggu jam 11 siang nanti, hari Minggu jam 11 ada persekutuan pemuda di ruang remaja. Bagi anak-anak SMA kelas 3, marilah kita dorong supaya anak-anak ini juga boleh ikut persekutuan pemuda, di mana mereka dapat berinteraksi dengan kakak-kakaknya, dapat berkenalan dan berbagi pengalaman soal kuliah tentunya, Bapak Ibu, di mana anak-anak kelas 3 akan menjalani masa depan mereka entah berkuliah atau di dalam jenjang pendidikan yang selanjutnya. Kiranya ini semua menjadi perhatian buat kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.